Halo, selamat pagi Indonesia. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita bisa memulai hari Senin pagi Anda. Kali ini bersama saya Jose Nicole. Dan saya Jessica Wulandari. Pemirsa, tentunya selain ada 3 yang menjadi highlight kita pada pagi hari ini, tentunya kita masih memiliki beberapa hot topic lainnya. Ya. Coba ya, yang pertama ini karena udah banyak banget dibicarakan gak cuma media sosial, tapi berita dalam beberapa hari terakhir. Dan hari ini masih terus berlanjut. Langsung saja kita lihat nih hot topic pertama dengan informasi soal peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan yang sempat dinonaktifkan kepesertaannya. Nah, jadi informasinya nih pemirsa bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran dapat melakukan reaktivasi. Jadi reaktivasi akan berhasil jika peserta memenuhi kriteria tertentu seperti terverifikasi sebagai masyarakat miskin, menderita penyakit kronis, atau berbeda atau berada dalam kondisi darurat medis. Mensos menegaskan penonaktifan peserta ini tidak berarti bahwa warga ini kehilangan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan kita simak selengkapnya pemirsa pernyataan dari Mensos berikut ini. Bagi yang memang benar-benar membutuhkan, kemudian memiliki penyakit kronis, itu bisa direaktivasi. Itu sudah kita sampaikan dan ini menjadi kesepakatan bersama Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak tahun ini aja ya, itu saya sampaikan tahun lalu kita mengalihkan lebih dari 10 juta penerima manfaat, ya, lebih dari 10 juta dan yang melakukan reaktivasi itu sekitar 87 ribu. Artinya memang pengalihan ini masih terus kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah tentunya untuk memastikan bahwa penerima manfaat ini memenuhi kriteria. Nah, menarik ya pemirsa kalau kita simak apa yang dikatakan oleh Mensos tadi sudah berlangsung sejak tahun lalu dan dilakukan koordinasi antara stakeholders yaitu Kementerian Kesehatan dan juga BPJS. Karena di sisi lain Wakil Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa penonaktifan kepesertaan ini terjadi karena pemutakhiran data untuk memastikan penerima tepat sasaran. Dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyebut bahwa kewenangan menonaktifkan status PBI ini dilakukan oleh Kementerian Sosial yang bertujuan untuk pemutakhiran data penerima BPJS PBI agar tepat sasaran. Dan kita simak ya selengkapnya pemirsa pernyataan dari keduanya berikut ini. Jadi kan masalah data sedang kita kompilasi, kita buat supaya lebih bagus karena kita juga tidak menafikan ada beberapa yang harusnya tidak menerima PBI tapi menerima PBI. Nah itu makanya dilakukan pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial. Diharapkan yang menerima PBI memang mereka yang harus yang memang wajar untuk menerima PBI. Ya PBI kan kita lakukan aktivasi, ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi PBJS-nya itu dinonaktifkan oleh Dinas Sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Tapi sudah aktif sekarang? Sudah aktif. Sudah berjalan pengobatan? Sudah mulai pengobatan lagi. Non-aktif atau PBI yang tidak diaktifkan atau non-aktif itu berbasis ya pada istilahnya itu keputusan Menteri Sosial nomor 3 HUK garis miring 2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Nah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memperbarui data yang dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI itu tepat sasaran, begitu maksudnya. Nah tentu kami menghimbau kepada masyarakat itu untuk selalu mengecek ya status kepesertaannya itu sejak dini pada waktu sehat. Jika ternyata bahwa Bapak Ibu itu termasuk PBI yang dinonaktifkan, segeralah melakukan proses pengaktifan kembali. Nah tujuannya apa? Agar tidak terkendala saat membutuhkan pelayanan begitu. Nah cara mengecek itu tentu mudah. Untuk di BPJS Kesehatan itu bisa pakai WhatsApp Pandawa 08 118 165 165 atau pakai BPJS Kesehatan Care Center ya, tinggal telepon ya, atau aplikasi mobil JKN begitu. Nah, termasuk juga bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat itu ya. Jadi kami himbau masyarakat seperti itu.
Nah, itu tadi keterangan selengkapnya ya pemirsa. Kita lihat ya Jessica, padahal kan data kemiskinan ini suka menjadi perdebatan di kalangan masyarakat ya. Tapi kalau kita lihat bersama, memang tujuan dari pemerintah sebetulnya baik ya, untuk tepat sasaran dan juga bisa dilakukan reaktivasi. Jadi sesegera mungkin langsung dicek. Ini tuh sebetulnya menyusul beberapa kasus terakhir nih pemirsa. Kalau kita lihat apa yang terjadi di berita, kemudian di media sosial, ada laporan kemarin terkait dengan talasemia yang tidak bisa melakukan pengobatan, kemudian ada yang kemarin harus cuci darah, tapi ternyata nggak bisa karena ada datanya. Nah, kita nantikan ya bagaimana realisasi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.